Raksasa Premier League, Manchester United, dikabarkan tengah menjajaki peluang untuk mendatangkan bintang muda milik Sevilla, Juan Luis Sanchez. Dilansir dari media Spanyol, ABC Sevilla, Manchester United telah melakukan kontak dengan Sevilla mengenai kemungkinan kesepakatan untuk Juan Luis Sanchez. Pemain berusia 21 tahun ini merupakan salah satu talenta terbaik di klub La Liga tersebut. Dia baru-baru ini menjadi bagian dari tim Spanyol yang memenangkan medali emas di Olimpiade. Sekarang kabarnya Setan Merah sangat terkesan dengan penampilannya. Seorang pejabat klub berbicara dengan rekan Victor Orta, yang merupakan direktur olahraga Sevilla. United tidak menindaklanjuti dengan tawaran resmi, namun mereka memiliki ketertarikan yang nyata. Sanchez adalah pemain yang sangat serbaguna. Dia memiliki kemampuan untuk bermain di mana saja di sisi kanan termasuk posisi bek kanan. Dia juga bisa beroperasi dari sayap kiri. Pada musim ini, pemain asal Spanyol ini telah menjadi starter sebagai gelandang tengah dalam 4 pertandingan. Kemampuannya untuk beradaptasi di berbagai posisi mungkin telah membuat United terkesan. Dia memiliki klausul rilis senilai 21 juta pound dalam kontraknya, namun United dapat mendapatkannya dengan harga yang lebih murah di musim panas mendatang jika dia memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Juni tahun 2026. Pelatih Manchester United Erik ten Hag kembali berada di ujung tanduk dalam karir manajerialnya di Old Trafford. Pihak klub konon sudah menentukan deadline pemecatan apabila sang juru taktik tak kunjung mampu membawa MU bangkit selepas jeda internasional. Laporan Football Transfers yang menukil Football Insider mengindikasikan para petinggi Manchester United nampaknya sudah tak mau terlalu lama bersabar menanti hasil kerja ten Hag. Meski masih diberi waktu, Sir Jim Ratcliffe dan jajarannya diklaim hanya akan menunggu sampai Natal 2024. Apabila ten Hag tak bisa membalikkan keadaan hingga saat itu, sang pelatih hampir pasti bakal dipecat dari Old Trafford. Ini bukanlah kali pertama Erik ten Hag ada di ujung tanduk bersama Manchester United. Ex-juru taktik Ajax Amsterdam juga sudah nyaris dipecat pada musim panas 2024. Hal itu menyusul membelenya capaian MU sepanjang kampanye 2023-2024. Bruno Fernandes mencatatkan finish terburuk di era Premier League dengan menempati peringkat 8 klasemen akhir Liga Inggris serta tersingkir begitu cepat dari Liga Champions. MU sampai mengadakan review internal guna membahas masa depan ten Hag di Old Trafford. Mereka juga berdiskusi dengan sejumlah kandidat pengganti, sebelum mengambil manuver mengejutkan dengan mempertahankan sang pelatih pasca keberhasilan meraih gelar juara Piala FA 2023-2024. Walau berhasil lolos dari ancaman pemecatan sebelumnya, bukan berarti posisi Erik ten Hag terjamin aman untuk jangka panjang. Sejumlah pihak meyakini keputusan kala itu hanya merupakan bentuk penundaan terhadap masa depan pelatih Belanda. Sisa durasi karir Erik ten Hag di Manchester United diyakini sudah bisa dihitung. Sejumlah nama besar pun kembali dikait-kaitkan dengan jabatan di Old Trafford, termasuk mantan manajer Inggris Gareth Southgate hingga ex-bos Chelsea Thomas Tuchel. Manchester United dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk melanggar salah satu prinsip transfer mereka guna merekrut Adrien Rabiot, gelandang asal Prancis yang saat ini berstatus sebagai agen bebas. Rabiot menjadi salah satu nama besar yang masih belum memiliki klub, meskipun banyak klub yang menunjukkan minat padanya. Situasi ini membuat United harus mempertimbangkan untuk mengecualikan aturan mereka terkait fokus pada perekrutan pemain muda, karena usia Rabiot yang mendekati 30 tahun. Rabiot, yang selama musim panas ini berlatih sendiri setelah dilepas Juventus, menjadi target klub-klub besar Eropa. Namun, negosiasi dengan klub-klub tersebut belum mencapai kesepakatan. Ibunya, Veronique Rabiot, yang juga bertindak sebagai agennya, dianggap membuat proses negosiasi lebih rumit dengan tuntutan yang tinggi bagi sang gelandang terkait nilai gaji dan biaya bonus. Meskipun begitu, Cult of Sight mengungkapkan bahwa Manchester United sedang berdiskusi apakah harus membuat pengecualian untuk Rabiot, terutama karena mereka membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah. Di sisi lain, Erik ten Hag, manajer Manchester United, dilaporkan kekurangan opsi di lini tengah setelah gagal menggantikan beberapa pemain kunci seperti Scott McTominay dan Sofyan Amrabat pada bursa transfer terakhir. Dalam situasi seperti ini, Rabiot dinilai bisa menjadi solusi sementara, terutama karena dia dianggap bisa meningkatkan performa lini tengah yang sedang menjadi perhatian, termasuk posisi yang ditempati Casemiro. Selain United, Newcastle United dan Barcelona juga disebut-sebut tertarik untuk merekrut Rabiot. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang dibuat oleh pihak-pihak terkait. Situasi yang dihadapi oleh Rabiot saat ini bahkan menarik perhatian pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps. Deschamps mengakui bahwa posisi Rabiot saat ini adalah memalukan, mengingat kontraknya yang telah habis dan statusnya sebagai agen bebas. Sang pelatih berharap agar Rabiot segera mendapatkan klub baru sehingga dia bisa kembali memperkuat tim nasional Prancis dalam waktu dekat. Absennya Rabiot dari skuad Prancis juga membuatnya tidak bisa menambah 48 caps internasional yang sudah dikumpulkannya.
Dalam waktu dekat, Prancis akan menghadapi Belgia dalam laga persahabatan, tetapi tanpa kehadiran Rabiot yang masih belum menemukan klub. Bagi Rabiot, menemukan klub baru akan menjadi langkah penting untuk mengembalikan performanya dan mempertahankan tempat di tim nasional. Namun, sekali lagi, permintaan gaji yang tinggi, permintaan biaya penandatanganan yang mencapai Rp256 miliar, serta biaya agen yang diminta sang ibu memang membuat Rabiot kesulitan untuk mendapatkan klub baru yang bersedia mengontraknya. Manchester United diperingkatkan bahwa pemain dengan potensi sebesar Kobbie Mainoo mungkin bakal jadi target klub-klub top lainnya di bursa transfer dalam beberapa tahun ke depan. Mainoo adalah salah satu pemain muda terbaik untuk saat ini. Mainoo bahkan telah mendapatkan kesempatan bermain untuk tim senior Inggris. Segalanya berjalan dengan baik, dia siap jadi pemain top. Kualitas dan potensi Mainoo juga diperhatikan oleh mantan pemain MU, Nicky Butt. Sebagai salah satu orang yang menyaksikan langsung perkembangan karir Mainoo sejak usia muda, Butt mengakui adanya potensi besar dalam gelandang 19 tahun itu. Dia adalah pemain top, saya sudah kenal dia cukup lama, sejak dia masih kecil. Dia punya kontrol temperamen yang sangat baik untuk pemain muda, kemampuan bolanya bagus, kata Butt. Dia punya segalanya dan jelas dia bakal jadi pemain yang diincar banyak klub nanti. Butt menyanyikan pujian soal potensi Mainoo dan beberapa bulan lalu, hal senada juga pernah diucapkan oleh Roy Keane. Dia melihat potensi besar dalam diri Mainoo. Anda bisa lihat apa yang dia lakukan di pertandingan. Saya dulu bermain di posisinya dan dia mampu melakukan beberapa hal yang saya sendiri butuh waktu 10 tahun untuk mempelajarinya, kata Keane. Bruno Fernandes kembali melayangkan pujian untuk rekan satu tim sekaligus kapten timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Dia pun mendukung Ronaldo untuk mengejar gol ke-1000. Usai laga, Bruno lantas menyampaikan pujian untuk dampak positif yang dihadirkan Ronaldo di balik kemenangan kali ini. Ronaldo memang memulai laga dari bangku cadangan, tapi dia lantas membuat perbedaan dengan hadir sebagai pemain pengganti. Tidak hanya itu, gol Ronaldo ke gawang Skotlandia tadi adalah gol ke-901-nya di pertandingan profesional. Kini Ronaldo mengejar rekor mencetak 1000 gol, alias kurang 99 gol lagi. Dampak yang dia berikan selalu sama, entah dia memulai dari bangku cadangan atau tidak, kata Bruno. Cristiano mencetak 1 gol, hari ini dia mencetak gol ke-901 dan sekarang dia memburu gol ke-1000, itu yang dia mau. Andre Onana kembali diingatkan bahwa dia bermain sebagai penjaga gawang klub terbesar di dunia. Alhasil, Onana harus siap menghadapi tekanan. Harus terbiasa mengatasi tekanan dan tetap bermain apik. Kini, Onana memasuki musim keduanya di 2024-2025. Baru beberapa pertandingan awal, tapi lagi-lagi penampilannya belum meyakinkan. Sebulan terakhir, hal unik yang dilakukan Onana adalah ketika dia menghadapi tendangan penalti lawan. Onana sengaja berdiri di salah satu sisi gawang, lalu menunjuk sisi yang kosong, seolah-olah mempersilahkan si penendang untuk mengirim bola ke sana. Aksi-aksi semacam ini cukup sering dilakukan Onana di MU. Tentu tidak akan jadi masalah andai dia benar-benar main bagus. Sayangnya, performa Onana pun mengecewakan, jadilah dia lebih dikritik. Situasi Onana juga diperhatikan oleh mantan kiper MU, Anders Lindegaard. Dia tahu betul betapa beratnya mengatasi tekanan sebagai kiper setan merah. Katanya, Onana berhasil melewati langkah awal yang sulit dan sekarang dia bermain jauh lebih baik. Namun, tidak ada formula magis untuk mengatasi tekanan, kata Lindegaard. Tekanan itulah bagian dari pekerjaannya. Pekerjaannya adalah untuk mengatasi tekanan. Jika dia tidak bisa melakukannya, atau tidak mau melakukannya, pekerjaan ini tidak cocok untuk dia, tutupnya. Jeda internasional September tahun 2024 akan segera berakhir. Liga-liga domestik akan kembali bergulir akhir pekan ini. Artinya, Manchester United akan kembali bertanding. Buruknya langkah awal MU musim ini kembali menimbulkan keraguan soal kualitas Erik ten Hag. Musim ini adalah musim ketiganya menangani tim dan tidak ada tanda-tanda perkembangan signifikan. Karena itu, meski musim baru dimulai, sudah terdengar desakan pemecatan Erik ten Hag. Laju burukmu membuat ten Hag kembali jadi sasaran kritik dari fans dan media. Ten Hag tidak pernah benar-benar aman di kursi pelatih MU. Awal musim ini, dia menyerang balik media dengan mengatakan bahwa di eranya, MU telah meraih 2 trofi, yaitu Carabao Cup dan FA Cup. Nah, di laga kontra Southampton akhir pekan nanti, MU jelas harus menunjukkan perkembangan. Mereka harus menang jika ingin menjaga posisi Ten Hag sebagai pelatih. Menurut Express, salah satu cara yang bisa diambil Ten Hag untuk mengamankan posisinya adalah dengan mencadangkan Marcus Rashford. Winger Inggris ini tampil buruk di beberapa laga awal. Entah mengapa, Ten Hag masih menaruh kepercayaan kepada Rashford untuk jadi starter. Namun, sejak musim lalu, kepercayaan diri Rashford merosot drastis, dan dia belum benar-benar kembali ke level terbaiknya. Fans pun menilai bahwa lebih baik Ten Hag menurunkan Alejandro Garnacho sebagai winger kiri dan Amad Diallo sebagai winger kanan.
Receiver perlu dicadangkan, agar terlecut memperbaiki performanya. Manchester United dikabarkan telah mengirimkan pemandu bakat untuk memantau penampilan Ali Şahin Yılmaz pada laga internasional timnas Turki U20. Dilansir dari media Turki, Milliyet, Setan Merah mengirimkan pemandu bakat untuk memantau bek tengah Trabzonspor, Ali Şahin Yılmaz, yang sedang menjalani laga internasional pekan ini. Pemain berusia 20 tahun itu bermain selama 90 menit dalam pertandingan Turki U20 melawan Inggris yang berakhir dengan skor 1-1. Laporan positif telah dikirim kembali oleh tim pemandu bakat dan masih harus dilihat apakah United akan melakukan pendekatan formal untuk bek muda berbakat tersebut. Yılmaz termasuk dalam kategori yang pertama. Dia belum melakukan debut kompetitifnya untuk Trabzonspor, tetapi telah menjadi bagian reguler dari tim pertandingan musim ini. Pemain asal Turki ini merupakan bek tengah berkaki kanan dengan kemampuan udara yang baik dengan tinggi badan 6 kaki 1 inci. Dilihat dari pertandingan persahabatan baru-baru ini, Yılmaz juga merupakan pemain bertahan yang kuat dalam memainkan bola yang dapat memberikan umpan-umpan panjang yang akurat. Ia juga sangat baik dalam berduel dan juga dalam menjaga lini pertahanan. Potensi penuhnya tidak akan diketahui sampai dia melakukan debut di tim utama. United dapat mengamati dia lebih dekat selama musim ini sebelum mempertimbangkan apakah akan mengajukan tawaran transfer. Penyerang Lille Jonathan David telah menjadi subjek minat transfer dari Manchester United, Chelsea, Arsenal dan Tottenham dalam beberapa bulan terakhir, dan merupakan kejutan besar bahwa ia tidak pindah di musim panas. Kontrak Jonathan David dengan Lille akan berakhir musim panas mendatang, dan tampaknya ditakdirkan untuk transfer besar pada musim panas ini karena sejumlah tim Liga Premier, seperti Manchester United, Chelsea, Arsenal dan Tottenham telah mengincarnya. Jonathan David telah mencetak 26 gol dalam 47 penampilan di semua kompetisi musim lalu dan menyelesaikan musim dengan sangat baik. Sungguh mengejutkan karena tidak ada pertarungan yang lebih sengit untuk penyerang tengah tersebut, yang secara khusus dipantau ketat oleh Arsenal sebelum Lille mengontraknya. Pemain berusia 24 tahun itu dapat membuka pembicaraan kontrak mengenai transfer sebagai agen bebas mulai Januari, tetapi Lille sekarang berusaha mengikat David dengan kontrak yang diperpanjang untuk memastikan mereka tidak kehilangan pemain yang mereka rekrut pada tahun 2020 dari Gen secara cuma-cuma. Saat ini, kami sedang berbicara dengan Presiden Lille Olivier Letang tentang kemungkinan perpanjangan. Kita lihat saja nanti, jelas David, menurut Sky Sports. Pemain internasional Kanada, yang mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Amerika Serikat akhir pekan lalu, telah mengatakan bahwa ia ingin bermain di Inggris di masa lalu, tetapi ia telah membuka pintu untuk pindah ke tempat lain. Saya terbuka untuk apapun. Saya pikir Liga Primer jelas dianggap sebagai salah satu liga terbaik di dunia, jelasnya. Bagi saya, ini bukan Liga Primer atau apapun. Saya terbuka untuk apapun dan setiap liga punya tantangannya sendiri.